Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I want to share about DNS in Linux. Okay, I want to speak Indonesian. Jadi, DNS itu adalah domain name system yang mana dia itu sistem penamaan yang digunakan di internet untuk menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP seperti 142.250. Bla 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 yang dapat dimengerti oleh mesin komputer. Nah, saat kita mengetikkan nama domain di browser, DNS ini akan bekerja di belakang layar untuk menemukan alamat IP dari server. Tujuan agar browser bisa menampilkan situs tersebut. Nah, tanpa adanya DNS, kita tidak bisa serta-merta menghafal semua alamat IP yang akan kita cari, yang akan kita masuk, yang akan kita cari di browser. Jadi dengan adanya DNS ini kita bisa dimudahkan untuk untuk membrowsing apapun. Kalau misalkan tidak ada DNS, ya pasti tentunya kita harus menghafal IP yang akan kita masuk, yang akan kita kunjungi di situs-situs web yang lain. Itu jelas sangat ribet dan tidak praktis. Ada juga struktur hierarki DNS. Struktur DNS bersifat hierarkis dan terdiri dari beberapa level yang bekerja dari atas sampai ke bawah tersebut. Yang pertama ada root DNS server, yang mana root DNS server ini yaitu level paling atas dari sistem DNS. Yang mana root server ini tidak menyimpan semua informasi, tetapi tahu kemana harus mengarahkan permintaan untuk level domain atau TLD yang sesuai. Root ini mewakili oleh simbol titik atau dot dan biasanya tidak terlihat oleh pengguna saat mengetikkan URL. Kemudian di bawahnya ada yang namanya TLD atau top level domain, yang mana dia itu adalah ekstensi domain yang berada setelah titik terakhir dalam nama domain tersebut. Seperti .com atau .org atau .net itu untuk domain umum. Nah, kalau misalkan untuk domain negara, misalkan .id atau .uk atau .jp atau .kr itu untuk domain negara. Seperti itu. Contohnya misalkan n.wikipedia.org, dia menggunakan domain umum yaitu .org. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada second level domain yang namanya SLD, yang mana dia itu merupakan nama domain utama yang didaftarkan. Misalkan dalam wikipedia.org ini, bagian Wikipedianya inilah yang disebut sebagai second level domain atau SLD. Kemudian di bawahnya lagi ada subdomain. Subdomain ini berada di depan second level domain, yang mana biasanya digunakan untuk membagi layanan atau bagian dari situs. Contoh n.wikipedia.org. Nah, bagian n-nya inilah yang disebut sebagai subdomain. Seperti itu. Ada juga DNS record dan jenis-jenisnya. DNS record ini adalah catatan konfigurasi dalam DNS server yang memetakan domain ke alamat IP yang untuk mengatur email server dan sebagainya. Fungsi DNS record ini adalah untuk memberitahu browser atau perangkat lain bagaimana menghubungi layanan tertentu berdasarkan nama domain yang dimasukkan. Tanpa DNS record, domain tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan seperti web atau email. Adapun jenis-jenis DNS record adalah A record. Jadi A record seperti itu. Yang mana dia tuh memetakan domain ke alamat IP versi 4. Jadi yang A record ini hanya untuk domain alamat IP versi 4, dan kalau IP versi 6-nya itu ada A record. Yang mana dia tuh untuk memetakan domain ke alamat IP versi 6.
Kemudian ada lagi jenisnya MX record, yang mana dia ini digunakan untuk menentukan mail server dari suatu domain ketika seseorang mengirim email ke user, ke misalkan user at domain.com. Kemudian setelah itu ada kemudian DNS akan mengecek MX record untuk mencari kemana email itu dikirim. Jadi simbol yang ada pada MX record ini adalah bentuk at. Seperti itu. Ada juga PTR record, yang mana PTR record ini adalah kebalikan dari A record. Jika A record ini menerjemahkan domain menjadi IP, maka PTR ini menerjemahkan IP menjadi domain. Ketika setelah mendapatkan, ketika IP itu dikirim ke server websitenya, nah feedback yang server kirim ke DNS itu, nah kemudian diubah alamat IP ini menjadi nama domain lagi untuk ditampilkan ke dalam browser kita. Nah, itu tugasnya si PTR. Nah, dia itu digunakan untuk reverse DNS lookup. Sering dipakai dalam konfigurasi email server untuk verifikasi. Setelah semuanya dijelaskan, kita bakal menjelaskan, kita akan menginstalasi DNS server dengan bin 9. Pertama kita akan install terlebih dahulu bin 9-nya, apt install bin 9. Oh, bin 9. Kita enter dan kita tunggu proses instalasinya. Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita akan cek status bin-nya itu yang sudah kita install. Systemctl status bin 9. Enter. Nah, aktif kan guys? Kita balik lagi. Nah, kemudian kita akan masuk ke direktori konfigurasi bin-nya ini. Gunakan cd /etc/bin. Kita masuk ke ini. Nah, kemudian kita ls terlebih dahulu. Nah, ini adalah nama-nama yang ada nama-nama file yang ada pada /etc/bin ini. Kemudian kita akan copy. Nah, kemudian kita akan membackup file konfigurasi dengan menggunakan copy. Kita akan mengcopy file name.conf local ke name.conf.local.old. Name.conf.local.old. Nah, yang ini kan nggak ada di list yang di atas ini kan. Jadi, walaupun dia tidak ada, dia akan terbuat sendiri. Otomatis dia akan membuat filter sendiri setelah kita enter. Kemudian, setelah kita backup file konfigurasinya, kita edit konfigurasi zona domainnya. Kita edit nano name.conf.local. Name.conf.local. Kita edit, kita klik enter. Kemudian kita di bawahnya ini kita tambahkan zone. Kita masukkan nama DNS kita. Misalkan nama DNS-nya itu adalah gondang.com. Tutup, ketik lagi, kemudian kurung awal.
kemudian enter, kemudian kita tap, kemudian tulis. Pokoknya tulisan konfigurasinya seperti ini ya guys. File etc slice min db dot. Nah, kita buat file lagi di sini, tapi kita langsung kasih tahu aja filenya file apa, db apa. Misalkan kita di sini db-nya sysadmin. Nah, nanti dia bakal terbuat otomatis ya, guys. Ini, kemudian kita enter. Tutup Kurawa, kemudian kita enter. Kita buat lagi zone. Nah, setelah itu kita di sini masukkan IP kita. IP kita 168 saat ini apa ya IP-nya? 14957. 14957. Kemudian .in addr arba ini nah setelah arpa ini kita spasi, kemudian buka Kurawa. Nah, kemudian seperti tadi konfigurasinya, kita type master, kemudian nama file slice etc slice bin slice db dot engineer ini, kemudian oke. Kasih bawahnya itu tutup Kurawa, kemudian ini. Nah, kemudian kita exit, kemudian di save, yes, kemudian enter. Nah, setelah itu kita konfigurasi zona forwardnya domain ke IP. Nah, pertama kita salin file template, kemudian edit. Pertama kita file template cp kita masukin db dot local db dot sysadmin. Kita nano db dot sysadmin nano db dot sysadmin, kemudian enter. Nah, kemudian yang tulisannya localhost ini kita ubah menjadi website DNS yang tadi kita buat di awal tadi. Tadi kan namanya kan Gondang ya. Gondang.com. Kemudian ya titik di belakangnya ini jangan dihapus karena dia itu dalam DNS hierarki ini dia sebagai root. Sebagai DNS root. Kemudian yang localhost ini juga diganti jadi gondang.com. Kemudian di localhost ini juga diganti jadi gondang.com. Kemudian IP yang ini kita ubah menjadi IP kita.
Gitu 192, 168, 149, 57. In A. Nah, di sini A itu yang tadi itu adalah ini ya guys, record bahwa dia itu untuk memetakan IP domain IP versi 4. Karena kita tidak menggunakan IP versi 6, jadi kita ubah saja ininya. Jadi kita hapus, kita ubah menjadi A sebagai mengidentifikasikan kalau dia itu adalah IP versi 4. Kita masukkan lagi IP-nya tuh 4957 in A, kemudian di bawahnya itu kita ketik www. Oh sorry, kita tulis in, terus ini A, sorry, kemudian 192, 168, 149.57. Oke, kemudian file in kita masukkan lagi IP-nya tuh 49.57. Setelah mail kita FTP in, kemudian kita masukkan IP lagi 168.149.57. Oke, kita save konfigurasinya, Ctrl X, enter. Setelah itu kita konfigurasi zona reserve-nya dari IP ke domainnya yang PTR tadi. Nah, pertama kita salin template terlebih dahulu, cp db 55 ke db dot habis itu kita ke engineer panel, kemudian kita enter, kemudian nano db dot engineer. Nah, di sini kita localhost-nya juga kita ganti. Localhost seperti tadi, gondang.com. Sini localhost sebelah sini juga diganti menjadi gondang.com. Oke. Kemudian di sini juga diganti jadi gondang.com. Kemudian, oke, terima kasih pada setelah semuanya diganti yang sudah sabar. Di bawahnya ini kita masukkan IP belakang kita. IP belakang kita. IP belakang kita kan itu 57 ya. Jadi kita masukkan di sini 57. Kemudian di sini in. Kemudian di sini PTR. Nah, PTR itu yang tadi, yang dia itu yang mengubah IP ke nama domain kita untuk ditampilkan ke dalam laptop kita, ke dalam browser kita. Sebagai feedback dari server yang tadi kita browsing. Kita masukkan di sini gondang.com. Jangan lupa titik belakangnya. Kemudian kita Ctrl X, enter. Kemudian kita mengatur DNS resolver. Kita akan edit file. Kita akan edit file ini nih, pokoknya nano slice etc slice
resolve dot conf, enter. Kita akan ubah name servernya menjadi IP kita, menjadi IP kita. Lima menit. Ada 2 video. Jadi IP kita 192.168.149.57. Oke, benar apa sih? Potong aja ya. 957. Ya, benar. Kemudian sudah kita kontrol X, Y, N. Oh guys, mungkin tadi ada beberapa konfigurasi yang salah. Ada konfigurasi saya yang salah, mohon maaf. Ada di nano name conf lokal. Iya ini nano name conf lokal dot log. Enter kita betulkan terlebih dahulu ya. Jadi saya itu salahnya di sini guys. Di sini. Zone-nya ini kita susunan IP tadi kita ubah yang tadinya di belakang, yang tadinya itu di nomor 3 itu ke nomor pertama. Jadi yang tadinya yang 192 itu taruh di belakang, yang di belakang itu taruh di depan. Yang 149 itu taruh di, jadi 149.168.192. Nah, ya seperti ini. Kemudian Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah semuanya sudah, kita restart service dan pengujiannya. Kita sistem ctl status bin. Oh, kita restart ya. Restart setelah semuanya diedit dan dikonfigurasi, kita restart terlebih dahulu supaya jalan. Nah, sudah. Kita uji konfigurasi DNS-nya. Apakah dia berhasil apa tidak? DNS lookup. Masukkan domain kita itu gondang.com dan enter. Nah, ini benar ya guys. Ini berhasil. Nah, kemudian coba uji revert DNS-nya. Kita menggunakan, tadi kita menggunakan domainnya ya guys. Coba kita menggunakan IP kita 192.168.149.57. Balkis. Enter. Nah, sudah guys, ini benar. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Berarti ini DNS kita telah berhasil. Udah rusak dah. Oke. Mungkin cukup sekian dari penjelasan DNS kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.